Ya, hai, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang new love atau orang baru yang datang ke Capricorn dalam waktu dekat ini ya. Jadi ini energinya energi orang baru. Oke, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail, pastinya bisa bisa WA saya atau chat saya ya. Saya pakai WA saja biar kalian lebih mudah untuk mencarinya gitu kan. Kontaknya ya itu ada di description di video ini. Oke ya. Barangkali ingin sekedar curhat, ingin nyari solusi ya, ingin konsultasi apapun itu, atau nyari pencerahan ya, kalian bisa chat saya ya. Oke. Dan ini kalian sesuaikan aja. Di seseorang yang datang ini energinya feminin atau maskulin ya, dia ini feminin atau maskulin di dianya ya, karena ini general jadi umum ya. Saya nggak tahu kalian untuk gendernya apa. Oke, kalian sesuaikan aja di sini ya. Oke, orang baru yang akan datang ke Capricorn dalam waktu dekat. Kalian sesuaikan juga di sini hubungan asmara atau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha nih seseorang ini ya, atau relationship atau partner bisnis kalian. Oke. Ada you are good enough, Virgo. Mungkin Capricorn dealing dengan Virgo di sini. Yang pasti seseorang ini energinya energi yang bagus gitu ya, energi yang cukup bagus di sini. Lebih ke sosoknya ini lebih ke mempunyai mempunyai ketenangan, mungkin seperti itu ya. Saat ini sudah ada ketenangan di dianya, yang pasti energinya sudah energi yang enggak toksik lagi, energinya yang energi yang cukup bagus, dalam artian di sini lebih ke tenang, lebih ke nyaman kayak gitu ya, karakter dianya seperti itu. Atau mungkin bersama dengan kalian ini hubungan kalian cukup bagus di sini ya, dalam artian hubungan kalian ini aman-aman saja kayak gitu. It's okay ya. Itu kalau misalkan ini sudah ada di hubungan kalian. Kalau misalkan belum ya, ini dia sendiri lagi lagi memberikan energi untuk ke dianya. Di sini ada it's time to release negativity ya, Scorpio. Mungkin kalian Capricorn dealing dengan Scorpio. Di sini dia sudah bisa melepaskan kenegatifan atau sudah bisa melepaskan energi-energi negatif yang ada di dianya ya. Dalam artian di sini dia sudah bisa melepaskan orang-orang toksik yang ada di lingkungan dianya kayak gitu ya. Energinya seperti itu sih. Dan lebih ke seseorang ini sosok yang kalau misalkan ada ada pemikiran yang mungkin ngerasa kayak nggak bagus, dia langsung bisa mengalihkan ya, bisa mengalihkan pikiran dia lebih ke pemikiran-pemikiran yang positif. Karena biasanya untuk pemikiran ya, untuk untuk pikiran itu akan memicu ke hati, kemudian ke tindakan. Jadi apa yang dia lakukan itu, yang dia pikirkan ya otomatis lebih ke berpikirnya yang positif. Jadi akan mendapatkan hasil yang positif juga kayak gitu sih orangnya. Yang pasti di sini sudah bisa benar-benar energinya energi yang sudah positif seseorang ini ya, kayak gitu sih. Sudah ibaratnya sudah bisa menghandle perasaan dianya. Oke. Ya, conclusion or within reach. Ini di dianya ini lebih ke ya, kalau saya lihatnya ini memang kehidupan dianya yang bisa bisa merubah emosi ya, bisa merubah emosi dalam artian emosi yang tadinya mungkin membuat dia marah atau sedih atau apapun itu, dia bisa langsung mengubah moodnya dia menjadi energi yang happy, energi yang penuh dengan kebahagiaan kayak gitu. Orangnya seperti itu sih. Dan karena di sini juga ada Scorpio ya, ini kan
seseorang ini kalau dulunya mungkin moodnya naik turun gitu ya, tapi sekarang sudah bisa mempunyai mood yang stabil kayak gitu. Energinya lebih ke ada kestabilan di perasaan dia. Oke. Confident as you get to success nih kan ya, konfirmasinya ini. Leo, mungkin kalian dealing dengan Leo, dan saat ini dengan perubahan-perubahan yang ada di kehidupan dianya ini, dia sudah bisa lebih confident, percaya diri, dan di sini ini dia menjalani proses penuh dengan kesabaran dan kekuatan diri, dan dengan energi itu ya dia lebih ke ada rasa percaya diri, dan ini adalah kuncinya. Jadi dia mendapatkan kunci kesuksesan itu ya, dia sudah bisa lebih percaya diri saat ini dan mencapai kesuksesan, keberhasilan ke depannya kayak gitu sih orangnya. Ya, gitu. Jadi dengan energi positif yang ada di dianya saat ini lebih kunci kesuksesan dia pegang. Jadi kayak dengan cara berpikir dia yang positif, cara berpikir dia yang enggak emosian lagi, sudah lebih energinya, moodnya sudah bagus kayak gitu ya, itu ya otomatis kan menimbulkan energi keyakinan dan percaya diri. Nah, dengan energi itu saat ini dia lebih bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan yang ada di dianya. Karena kuncinya ya kunci untuk si dianya ini ya melewati proses penuh dengan kesabaran, kekuatan, dan percaya diri. Kayak gitu. Jadi bisa menjalani semua itu ya. Oke, wow. Luck is on your side, Sagittarius. Bottom of the deck-nya ya di sini. Kalau saya lihatnya seseorang ini, wow. Oke, yang pasti di sini ini kenapa saya diminta untuk reading ini ya. Kita lihat aja, kita reading aja. Luck is on your side di sini Sagittarius. Jadi mungkin ada rencana, planning di kehidupan dianya ini akan mendapatkan keberuntungan dan keajaiban di sini, keberlimpahan mungkin seperti itu ya. Yang pasti di kehidupan dianya ini faktor lucknya besar, orangnya terblessing, orangnya penuh dengan keberuntungan di proses kehidupan dianya kayak gitu. Jadi mungkin dia sudah melewati proses di kehidupan dianya yang dulu naik turun, tetapi lebih ke saat ini dia sudah bisa stabil di energinya dia dan lebih ke positif memberikan proses kehidupan dianya ya. Ini ada keberuntungan keajaiban di kehidupan dianya yang saat ini ada rencana di kehidupan dia ini akan terwujud, terrealisasi di sini dengan faktor lucknya dia, faktor keberuntungan dianya, dan ini kan yang memberikan Tuhan ya. Jadi ibaratnya dia sudah bisa merubah mindset dia yang tadinya mungkin ada overthinking atau apa di masa lalu, dia sudah lebih bisa tenang menghadapi semuanya, bisa sabar, kuat, dan percaya diri ya. Dengan energi yang penuh kebaikan itu, buah dari kesabaran dan kekuatan dia ya, dia mendapatkan faktor luck ini di kehidupan dianya kayak gitu. Keberuntungan, keajaiban datang di kehidupan dianya, dan ini kayak ada rencana yang bisa dia realisasikan di sini. Dan tujuannya tercapai dan terwujud ya, karena faktor luck itu dia dapatkan dari Tuhan yang otomatis ini karena ini bottom of the deck-nya meditate and contemplate ini Pisces ya, mungkin kalian dealing dengan Pisces juga, mungkin Capricorn ya. Di sini lebih ke seseorang ini lebih bisa menyeimbangkan ya, melakukan di proses kehidupan dianya ini ya dengan usaha atau ikhtiar dan doa gitu. Jadi dengan doa-doa dianya, dengan usaha dianya, ikhtiar dianya ya, faktor keberuntungan itu ada di dia. Jadi Tuhan memberikan apa yang dia inginkan, yang dia rencanakan, dia ingin wujudkan, itu banyak sekali doa yang terwujud ya. Oke sih, banyak sekali doa yang terwujud di sini. Oke. Yang pasti di sini lebih ke energinya, energi yang lebih tenang lah ya, tenang, stabil, seimbang kayak gitu. Saya aja ngerasain energi itu ya di dianya, seperti itu sih. Lebih ke
menjalani dengan penuh kesabaran dan kekuatan, tapi lebih ke semuanya serahkan ke Tuhan. Jadi dia memilih untuk memberikan tindakan dianya ini ya dengan ikhtiar, usaha, kerja kayak gitu ya. Dan dia lebih ke berdoa. Jadi hasilnya diserahkan ke Tuhan, dan dengan dia menyerahkan semua ke Tuhan dengan tetap masih berusaha dan berdoa, ya Tuhan yang yang mengatur kehidupan dianya. Justru lebih adanya faktor luck besar di dianya, lebih ke banyak keberuntungan jadinya di kehidupan dia kayak gitu ya. Itu kan ada yang kerja terus nggak disertai doa gitu ya. Kemudian ada yang berdoa terus tapi nggak disertai usaha, nah kayak gitu kan ya. Itu jadi lebih ke Tuhan itu menginginkan untuk makhluknya itu berusaha dan berdoa, bekerja, berikhtiar dan berdoa. Nah kayak gitu. Jadi Tuhan lebih ke membalancing di kehidupan dianya di sini untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan itu dengan cara itu. Dan dia sudah melakukan hal ini dan sudah seimbang gitu ya, sudah seimbang, stabil di kehidupan dianya tentang keseimbangan meditasi, doa dan usaha kerja keras dianya. Jadi ya apa yang dia lakukan di sini ya penuh dengan keberuntungan, banyak kebersyukuran nih ya. Saya lihatnya seseorang ini lebih banyak bersyukur kali ya, ibaratnya mungkin dengan dia bersyukur juga gitu ya dengan apa yang dia dapat. Justru Tuhan memberikan yang lebih gitu ya, memberikan yang lebih dari apa yang dia harapkan selama ini, dan rencana planning terwujud karena Tuhan mengiyakan. Oke. The Meriam Sacred Vision ya, ini seseorang ini lebih ke sosok yang misterius mungkin ya. Orangnya lebih ke misterius, orangnya lebih kayak orangnya lebih kayak ya misterius, lebih ke pendiam, nggak banyak bicara kayak gitu ya, orangnya seperti itu. Lebih di sini kalau saya lihatnya see the light in all, dia melihat kebersinaran di semua hal. Jadi kalau melihat seseorang di sini atau melihat orang banyak atau berhubungan dengan orang banyak, ini lebih memilih untuk memberikan energi yang positif dan baik-baik aja kayak gitu. Lebih ke lebih ke melihat orang lain itu baik kayak gitu ya, seperti apa yang ada di dianya gitu. Jadi misalkan ada orang lain yang nggak suka sama dia, ya dia lebih memilih untuk memberikan kebaikan ke orang itu. Nah kayak gitu, nggak balas dendam gitulah ya orangnya. Oke sih. Oke. Ya, yang pasti dia lebih memilih untuk ini ya, choose to forgive in order to heal. Lebih memilih untuk memaafkan daripada dendam gitu ya, daripada membalas gitu, orangnya seperti itu. Dan itu justru memberikan ketenangan di dianya dan memberikan energi positif di dianya. Jadi pencapaiannya juga lebih banyak ada keberhasilan kayak gitu, orangnya seperti itu. Oke. Ancestor Spirit. Oke, di sini kalau saya lihatnya dia ini sosok yang dewasa ya, sosok yang dewasa, bijak, matang di sini, berkarisma, dan dia ini lebih kayak sekarang itu cara berpikir dianya juga lebih ringan ya, kayak gitu. Lebih energinya ini energi yang karena seimbang ya, ini energinya dia ini energi yang ringan, yang tenang gitu, orangnya seperti itu sih. Oke. Ya, White Eagle. Kalau misalkan di sini dia bicara pun juga bicara yang penuh dengan kebaikan, bicara yang lebih ke mempunyai tujuan, atau bicara yang ibaratnya lebih ke sebisa mungkin bermanfaat ke orang lain, nah kayak gitu. Orangnya seperti itu. Oke. Wow, Devotion, dia ini setia.
Capricorn, kalian jangan jangan mengira bahwa dia tidak setia. Gitu ya. Gimana sih? Oke, ini Krishna ya. Lebih ke dia ini mempunyai karakter yang setia dan karakter yang berkomitmen, bertanggung jawab di sini ya. Itu kalian sesuaikan aja di sini ya, di segi hubungan asmara atau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya. Karakter dianya itu seperti itu. Dan di sini lebih ke dia memegang komitmen sih ya, selalu memegang komitmen, bertanggung jawab dengan komitmen. Dan di sini dia memberikan cinta tak bersyarat di sini seseorang ini ya. Dan kemudian di sini ada trust you, spiritual guidance, lebih energinya lebih ke dia yakin dengan pembimbingan Tuhan, pembimbingan sisi spiritualitas dia. Jadi di setiap langkah dianya, setiap proses kehidupan dianya ini selalu dibimbing para malaikat ya, selalu dibimbing Tuhan lewat malaikatnya. Nah kayak gitu, dan dia yakin itu. Jadi keyakinan religinya dia sangat-sangat kuat dan selalu dibimbing di proses perjalanan kehidupan dia. Karena di sini dia ini sosok yang berkomitmen, bertanggung jawab, setia di sini. Oke sih. Mungkin ada di segi karir, keuangan, bisnis, usaha kalian ini mungkin ada kontrak, kesepakatan, perjanjian ya, dia akan setia dengan itu. Nah kayak gitu. Dia ini mempunyai insting, intuisi, feeling yang kuat juga di sini. Dewasa, bijak, matang. Oke sih. Ini ya orangnya. Kalau dari fisiknya, matanya lebar ya, cerah di sini, tampan, cantik kayak gitu ya. Itu mirip-mirip orang-orang luar. Karakternya seperti itu. Oke sih. Matanya membelalak. Oke. Saya nyampe ini speechless nih, lihat ya gambarnya. Cakep nggak? Kalau ini laki-laki, kalau ini perempuan ya otomatis cantik ya. Mbak Bidadari. Oke, Mbak Bidadara. Gimana bidadara? Masih. Oke. Ya. Oke, ini bottom of the deck-nya aja ya, langsung. Wow, oke. Ya, expect miracle. Ya. Oke, ya, hampir sama. Oke. Di sini oke, kenapa saya ini ya. Oke, ini sepertinya saya kuat dengan kartu ini yang untuk bottom of the deck-nya. Kita ambil satu kartu lagi untuk di reading. Ada expect miracle. Jadi di sini ada keajaiban, keberuntungan ya, di kehidupan dianya yang tidak mungkin menjadi mungkin di sini seseorang ini ya. Itu. Dan ini karena keyakinan sisi spiritualitas dia benar-benar sangat kuat ke Tuhan ya, yakinnya hanya ke Tuhan ya, kayak gitu. Otomatis ini yang kayak dia ngerasa nggak mungkin ternyata menjadi mungkin kayak gitu. Ini kayak mungkin berhubungan dengan rencana dia ya, rencana atau planning dia yang mungkin dia ngerasa kayak nggak mungkin tapi bagi Tuhan mungkin. Jadi ya apapun yang dia rencanakan ini akan menjadi nyata hasilnya kayak gitu ya. Dan hasilnya ini justru di luar ekspektasi dia, di luar apa yang dia inginkan, diharapkan selama ini kayak gitu sih. Kalau di hubungan asmara ya ini dia sosok yang ini Eight of Cups ya, sosok yang ya orang baru di kalian gitu ya, itu. Atau kalau misalkan kalian sudah bersama dengan seseorang ini mungkin lama tetapi mempunyai energi cinta baru, nah kayak gitu bisa juga ya ke kalian, memperbaiki atau memperbarui hubungan, jatuh cinta lagi. Nah kayak gitu kalau kalian bersamanya lama kayak gitu ya. Kalau ini orang baru ya benar-benar orang baru yang
kalian nggak nyangka sama sekali dia datang ke kalian gitu. Kalau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya ini mungkin partner bisnis kalian yang mungkin ada komitmen ya, ada kontrak, kesepakatan, perjanjian di kalian yang selama ini kalian rencanakan bisa terrealisasi dan kalian bisa happy, perasaan kalian sangat-sangat bahagia di sini dengan Ace of Cup ini. Oke sih. Dan ini memberikan spirit kembali untuk kehidupan kalian karena expect miracle ini karena hasil dari rencana terwujud dan Tuhan mengiyakan di sini ya, Tuhan mengabulkan doa dia yang memberikan energi semangat lagi untuk kehidupan dianya. Spirit has your back ya, kayak gitu sih. Dan ada remember that only love is real, ini lebih ke dia selalu ingat hanya cinta yang dia berikan dalam kenyataan kayak gitu ya. Dia ini penebar cinta, penebar kebaikan gitu ya, bukan dia yang cinta ke orang lain seperti kayak cinta cinta dengan pasangan, cinta dengan kalian gitu ya, enggak. Ini lebih ke, kalau dengan kalian ini kartunya devotion, jadi lebih ke setia dengan kalian. Kalau ke yang lainnya ya cinta, menebar cinta kemanusiaan gitu, cinta kebaikan aja kayak gitu sih ya orangnya. Dan ini ada miracle will occur naturally ya, ini keajaiban, faktor luck yang memang natural dan ini memang yang memberikan Tuhan gitu ya, memberikan Tuhan kayak gitu, alami gitu. Dan di setiap waktunya ini karena energi ini ya selalu penuh dengan keberuntungan. Misalkan ada permasalahan pun juga dia cepat mendapatkan jalan keluarnya atau solusinya kayak gitu. Yang pasti dia ini di proses kehidupan dianya lebih ke faktor lucknya besar ya, faktor keberuntungannya besar. Selalu ada keajaiban di proses kehidupan dia yang karena dibimbing sama Tuhan ya, otomatis itu keajaiban yang memang benar-benar bagus untuk dianya gitu loh, energinya seperti itu. Jadi lebih kayak harapan, keinginan, doa dia terwujud dan terkabul. Tadi yang bottom of the deck-nya open communication. Kalau dia ini belum memberikan komunikasi ke kalian, dia akan membuka komunikasi ya, komunikasi baru mungkin seperti itu. Kalau di sini mungkin kalian sudah pernah kenal dengan seseorang ini, tapi di sini dia akan membuka komunikasi baru lagi ya, it's okay, dia akan membuka komunikasi. Kalau komunikasi on off, dia akan memperbaiki komunikasi dengan kalian ya, akan intens kayak gitu ya. Itu kalau misalkan komunikasi sudah intens ya, ini akan ada kelanjutan untuk komunikasi dengan kalian ini tentang hal-hal rencana yang selama ini ada di hubungan dengan kalian, atau yang berhubungan dengan komitmen, berhubungan dengan kontrak, kesepakatan kayak gitu ya. Itu akan dibicarakan lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalian dapatkan ya, mungkin lebih dari maksimal dari untuk kalian dapatkan kayak gitu. Orangnya seperti itu. Oke. Dan di sini untuk hubungan asmara kalian ada calling in your soulmate. Ini seseorang ini terkoneksi lewat doa dengan kalian ya, terkoneksi lewat doa. Lebih ke kalian ini saling mendoakan satu sama lain, dan doa-doa kalian terwujud dan terkabul di sini kayak gitu. Itu sih yang pasti, selalu ada pembimbingan Tuhan ya di hubungan asmara kalian. Dan ini kayak Tuhan merestui hubungan kalian kayak gitu. Ini energi jodoh apa ya? Biasanya kalau energi jodoh itu kan banyak kesamaan, kemudian lebih ke ada pembimbingan dari Tuhan kayak gitu, untuk kalian mewujudkan hubungan asmara yang lebih serius lagi. Wow, ini kan konfirmasinya ya, engagement ini lebih serius lagi. Ini
kartu konfirmasi bahwa kalian ini berdoa. Ini kalau saya lihatnya kalian sama-sama mempunyai satu tujuan dengan seseorang ini yang datang ini ya. Itu, dan ini kalian ingin mewujudkan untuk hubungan asmara, ada komitmen ke level yang lebih tinggi kayak gitu ya. Seseorang ini akan datang dengan keseriusan dianya di sini. Hubungan akan naik level gitu ya, naik level ke hubungan yang lebih serius, yang mungkin kalian akan mewujudkan untuk adanya lamaran, tukar cincin kayak gitu ya, atau mungkin nikah siri duluan, atau mungkin bahkan langsung nikah resmi. It's okay. Ini di hubungan asmara ini kayak ada komitmen yang serius, hitam di atas putih gitu loh. Dia akan memberikan itu ya, akan memberikan tentang komitmen hubungan asmara yang serius yang menuju ke pernikahan kayak gitu ya. Itu sih. Oke. Kita lihat lagi untuk seseorang ini. Romantic feeling. Wow, kalian ini, dia ini sosok yang romantis ya. Sosok yang romantis. Ini saya nggak tahu kalian ini dia sudah mengungkapkan perasaan terdalamnya dia atau belum. Kalau belum, dia akan mengungkapkan perasaan terdalamnya dia ke kalian ya. Itu. Dan di sini lebih, kalau saya lihatnya, dia memendam perasaan cinta yang sangat di hati dianya untuk kalian ya. Di sini. Mungkin dia akan datang untuk mengungkapkan ini, atau saat ini atau selama ini dia memendam perasaan ke kalian. Gitu sih, yang pasti dia cintanya sangat-sangat dalam ke kalian Capricorn ya. Dan kalian juga, karena ini kalian saling energinya saling mendoakan satu sama lain, dan kalian sudah ada rencana untuk adanya hubungan ke level yang lebih tinggi. Jadi di sini kalian sesuaikan aja apakah dia sudah mengungkapkan perasaan terdalamnya dia ke kalian dan kalian juga ke dia seperti itu, atau kalian belum mengungkapkan itu tetapi dia datang untuk mengungkapkan perasaan terdalamnya dia. It's okay. Yang mungkin berhubungan dengan lamaran tukar cincin ini ya, atau komitmen hubungan yang lebih serius, nah kayak gitu sih. Oke. Pasti di sini seseorang ini lebih kayak seseorang yang romantis gitu loh, yang sangat-sangat romantis. Wow. Oke. Ya. Make the effort. Kalian ketemu di sini ya. Kalian ketemu ini kayak ibaratnya di sini saling memperjuangkan ya di sini. Istilahnya saat ini kalian benar-benar saling memperjuangkan untuk adanya hubungan asmara yang lebih serius lagi. Ada lamaran tukar cincin, dan ini kalian sama-sama saling mengusahakan satu sama lain. Jadi energinya kalian ini energi yang kedua belah pihak mengusahakan ya, nggak cuman sepihak aja, tetapi di hubungan asmara ini kalian akan bersama-sama mencapai tujuan untuk adanya pernikahan nantinya kayak gitu. Kalian saling mengusahakan, saling memperjuangkan hubungan nih. Energi kalian seperti itu ya. Oke. Let your friend help you. Kalian kenal sama dia ini lewat pertemanan di sini. Entah teman kecil, teman main, teman sekolah, teman kuliah, atau teman sosmed mungkin ya. Gitu. Atau dikenalkan lewat teman, atau di sini mungkin teman yang berhubungan dengan karir ya. Itu kalian menjalin hubungan asmara juga, nah kayak gitu bisa juga. Yang pasti di sini kalian ketemu lewat pertemanan nih ya, lewat pertemanan kayak gitu kah. Oke. Itu sih ya. Kalian, atau mungkin di hubungan asmara kalian ini dulu pernah istilahnya berteman dulu,
kemudian kalian dengan berjalannya waktu terkoneksi dengan perasaan cinta yang mendalam, jadi kalian lebih ke apa namanya sama-sama mempunyai satu tujuan yang sama untuk mewujudkan adanya keseriusan, it's okay. Dan dimulai hubungan asmara kalian ini dengan lamaran, tukar cincin ya, kayak gitu. Dan mungkin ada yang nikah siri duluan, atau mungkin lamaran tukar cincin kemudian langsung menikah, it's okay, ada wedding ya. Itu. Jadi ini asmara kalian ini akan ada pernikahan nih. Kayak gitu ya. Dia akan memberikan komitmen yang serius untuk menikah dengan kalian, Capricorn. Orangnya seperti itu. Oke sih. Ini apakah mungkin atau dia ini suami atau istri kalian, Capricorn? Kalian sesuaikan aja ya. Yang pasti di sini lebih ke, karena saya readingnya untuk yang single, otomatis seseorang ini yang akan datang ke kalian ini yang akan mengajak menikah Capricorn, nah kayak gitu ya, itu sih. Oke sih. Dan ini akan ada realita untuk kalian bisa mewujudkan pernikahan di sini, seseorang yang datang ini ya, karena kalian sudah terkoneksi lewat doa. Jadi ya kalian tunggu waktu aja untuk kalian ada doa-doa kalian berdua terwujud dan terkabul di sini untuk mewujudkan adanya hubungan yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan itu ya. Gitu sih. Yang pasti di sini ini kayak waktunya diambil alih sama Tuhan, nanti di saat yang tepat dia akan menikah dengan kalian, kayak gitu ya. Oke, ya ini ada the key. Tadi juga ya. Begitu sukses, ini akan ada keberhasilan, ini pintu terbuka. Kalian sudah membuka hati seseorang ini membuka hati ke kalian juga, dan kalian happy bersama di sini ya. Dengan infinity ini kalian nggak akan terpisahkan dengan seseorang ini. Dan di sini lebih ke kunci harta karun, kunci emas. Kalau di segi status sosialnya, dia mempunyai status sosial yang bagus ya, bermateri gimana sih, yang pasti di sini status sosialnya tinggi lah ya, kayak gitu. Emas, perhiasan, kebahagiaan, oke, kestabilan di sini. Kalian akan stabil bersama dengan seseorang ini. Kalau saya lihatnya seseorang ini dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha dianya mapan gitu loh. Cuman hubungan asmara aja yang dia belum bisa mewujudkan kayak gitu, dan dia datang ke kalian ya dengan keseriusan itu dia sudah siap, karena ini pintunya udah terbuka di sini. Kalian yang membuka pintu hati dianya, dan dia juga lebih ke saat ini bisa lebih terbuka untuk hubungan asmara dan lebih bisa menerima kalian ke dianya, kayak gitu ya. Yang saat ini mungkin dia selama ini di masa lalu mungkin dia tertutup hatinya, dan kenal dengan kalian, kalian ini yang bisa membuka hati dia, it's okay. Dan ini akan ada kebahagiaan di dianya di sini. Dan kalian bisa sama-sama saling membuka hati bersama. Mungkin kalian juga di masa lalu kalian ada yang nggak mengenakan di hubungan asmara ya, tapi it's okay. Kalian dipertemukan ini justru kalian bisa sama-sama saling membuka hati kedua belah pihak dan saling memberikan kebahagiaan di sini. Kalian akan tetap terus bersama di sini ya, bersatu bersama selamanya. Meskipun hubungan mungkin naik turun, tetapi kalian akan selalu bersama di sini. Oke sih. Hubungan dalam artian komunikasi mungkin ya. Itu sih. Oke, kunci harta karun. Ya kalau saya lihatnya di sini lebih ke, karena dia ini sosok yang penuh dengan keberuntungan ya, materi ya selalu ada di dianya gitu, ada keberlimpahan di situ gitu kan. Oke, dan bersama dengan kalian ini mungkin dia akan membahagiakan kalian dengan tindakan yang memberikan materi, it's okay. Ada heart.
di sini dia tulus mencintai kalian ya. Ada kesetiaan cinta, ketulusan cinta, ada bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing di sini dengan kalian. Kalau seperti ini Capricorn juga dengan dianya juga tulus mencintai ya, tulus sayang di sini, bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing ya. Ketulusan cinta, kesetiaan cinta ada di kedua belah pihak gitulah, Capricorn sama dia sama Capricorn. Jadi mungkin kalian juga mempunyai karakter ini, biasanya karakternya banyak kesamaan, apalagi kalian sama-sama saling terkoneksi lewat doa dan ada pembimbingan Tuhan ya, it's okay gitu kan. Kalian energinya banyak kesamaan di sini. Dan kalian akan dipersatukan ini. Oke sih. Perasaan kalian nyatu. Banyak kesamaan di kalian. Ini kalian saling memberikan support, motivasi, saling memberikan ya energi saling tadi begitu juga energinya, saling membantu, menolong, berbagi, bersedekah, kayak gitu. Apapun itu bentuk bantuannya, bentuk pertolongannya, kayak gitu ya. Itu seperti itu sih. Yang pasti dia mempunyai cinta yang tulus nih, yang datang ke Capricorn ya. Oke, kita lihat lagi. Two-faced ya. Di sini lebih ke ya, dianya di sini tadi kan ada Scorpio ya kayaknya di sini. Ini lebih ke yang tadinya moodnya naik turun, di sini dia lebih ke kayak lebih ke dia fokuskan untuk cara berpikir aja sih. Kayak gitu gimana sih ya, moodnya naik turun tetapi dia bisa menyeimbangkan dengan pikiran dia, kayak gitu. Jadi lebih ke bisa menstabilkan ya, bisa istilahnya kalau cara berpikir dia kemudian bisa mengolah hati dia, otomatis ini kan ada keseimbangan di situ dan ada kebersinaran nih, ada kebersinaran dari pikiran dia. Jadi ada jalan keluarnya yang benar-benar terang gitu loh. Apa yang dia usahakan di sini benar-benar terwujud di sini. Yang tadinya mungkin ada kayak akan memicu emosi, tetapi dia bisa menghandle emosi itu dengan pikiran dia. Ya, it's okay. Ini jalan keluarnya justru terang di sini. Mungkin yang berhubungan dengan dengan ini ya, dengan wedding ini, berhubungan dengan komitmen, perjanjian, kesepakatan, kontrak, kayak gitu. Gitu sih. Oke. Ini apakah ini harus saya baca? Oke. Ini confident juga nih. Dia percaya diri ya, orangnya ini sangat-sangat percaya diri di sini. Ace of Cup itu karena dia memberikan ketulusan ini, cintanya sangat-sangat besar ya. Itu kalian saling cintanya sama-sama besar ya, jadi kalian saling bisa membantu satu sama lain, saling mencintai dengan cinta yang besar. Ace of Cup. Dan di sini kalau dia seseorang ini lagi lagi berada dalam proses pendidikan ya, mungkin dia masih sekolah atau dia sudah kuliah kayak gitu ya, dia lagi menempuh itu di hidupnya dia, dan ini dia akan ada keberhasilan nih. Ini bukunya buku tebal dan sudah terbuka, dan dia mendapatkan kebahagiaan dengan bunga mawar yang dia pegang ya. Otomatis dia ini akan berhasil di segi pendidikan dia. Mungkin dia akan, yang pasti ada keberhasilan di pendidikan dia. Mungkin dia lagi kuliah kali ya, lagi kuliah, dan kuliah itu kan pendidikan tinggi gitu kan, dan dia akan mencapai kesuksesan itu karena ada Ace of Cup ini, kebahagiaan yang dia dapatkan, dan dia ada bunga juga. Dia akan berhasil nih di kuliahnya, dia akan lulus sukses ya, otomatis seperti itu, dan dia akan mendapatkan rasa percaya diri ini.
mungkin dengan pendidikan tinggi dianya ya, kayak ada keberhasilan di dianya, dan ini lebih ke memberikan rasa percaya diri sih. Kalau dia dalam proses masih belajar ya, belajar dalam artian di SMA atau belajar di sekolah atau kuliah kayak gitu. Dan dia percaya diri sih. Oke sih. Mempunyai pendidikan tinggi mungkin. Oke. Atau di sini ini yang pasti akan ada keberhasilan dan kesuksesan nih di proses kehidupan dianya. Baik di hubungan asmara dengan kalian akan ada pernikahan, ada rencana atau planning akan terwujud ke depannya gitu ya. Itu, dan di karir keuangan bisnis usaha ya, dia ini sosok yang peneliti, sosok yang mempelajari semua hal, sosok yang pintar untuk menghandle semua di karir keuangan kayak gitu. Jadi ya penuh dengan kebaikan pastinya. Jadi ya kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan dia dapatkan. Faktor lucknya besar di dianya ya. Jadi ya dengan doa dan usaha dianya ya Tuhan mewujudkan semua itu, dan ada keberhasilan dan kesuksesan di sini. Kalau dia kuliah, misalkan kalian nanyain ya, misalkan nih si dianya ini mungkin kayak ibaratnya mungkin mendaftar kerja di mana ya, mungkin pekerjaan yang benar-benar mapan ya, kayak gitu, ASN atau apapun itu, atau di karir keuangan bisnis usaha dianya ini lagi mempelajari semua dan ingin mendapatkan kesuksesan dengan rencana-rencana yang dia terapkan ya, oke, dia akan mendapatkan hasilnya gitu ya. Itu akan ada kesuksesan dan keberhasilannya. Kalau dia di segi kuliah ya, ini kalau saya lihatnya dia akan lulus dengan nilai bagus ya, karena nilainya A semua mungkin. Cokap ya, itu cum laude, oke, nilainya A semua. Jadi di sini dia sangat-sangat happy dengan keberhasilan dianya di pendidikan itu atau di karir keuangan bisnis usaha yang saat ini dia jalani, dan saat ini dia lebih ke rencana atau planning, atau dia akan pintar untuk berstrategi gitu ya, banyak ide kayak gitu ya. Jadi apa yang dia amati, apa yang dia rencanakan, dan kemudian dia mengusahakan dengan tindakan dan doa ya, hasilnya ada keberhasilan di dianya, di kehidupan dianya ya. Ini akan mendapatkan keberhasilan nih dengan seseorang ini. Kalau kalian bersama, mungkin kalian juga mempunyai energi ini ya, ini kalian akan bisa mencapai tujuan bersama dengan seseorang ini. Baik di karir keuangan bisnis usaha, hubungan kalian, partner bisnis, atau di segi hubungan asmara. Kalian sesuaikan aja ya. Dia ini sosok yang cantik, tampan, kayak gitu. Kalian sesuaikan aja untuk untuk energinya dianya, ini laki atau perempuan gitu ya. Oke ya, ini kenapa saya ini jadi bottom of the deck-nya aja ya. Ini udah banyak kartunya. Oke, kita lihat di sini. Wow, oke ya. Apakah saya harus mereading kartu bouquet juga? Oke. Ya, oke. Satu kartu. Ini Ibu. Ya, kartu bottom of the deck-nya ini diminta ini untuk reading ya, karena energi saya biasanya kalau saya narik energi itu, kalau benar-benar sudah ngelihat ketarik energinya, berarti kartu ini minta dibaca kalian, untuk kalian. Oke, di reading untuk kalian. Bouquet. Jadi di sini apa yang kalian rencanakan bersama dia rencanakan bersama dengan kalian, karena ini kuncinya ini sudah kalian pegang bersama, dan ini sudah terbuka pintunya ya. Kalian akan mendapatkan hadiah, kado, kejutan, kebahagiaan, kesuksesan ya, keberhasilan di semua aspek kehidupan kalian berdua gitu ya. Dia kalau misalkan dia
di kehidupan dia seperti ini ya, dia akan bisa berbagi kebahagiaan, berbagi hadiah, kado, kejutan ini ke kalian Capricorn, mungkin seperti itu ya, atau kalian saling ya energinya di sini. Jadi kalian bisa saling berbagi kebahagiaan di sini. Mungkin kalian saling membantu satu sama lain, baik di segi kebaikan, segi tindakan, atau mungkin dengan materi ya, seperti itu. Bisa juga. Yang pasti karakter seseorang ini karakter yang suka memberikan hadiah, karakter yang nggak pelit orangnya, kayak gitu ya, orangnya seperti itu sih. Kalau misalkan mengungkapkan perasaan cinta dia ya mungkin dengan memberikan suatu hadiah, kado, kejutan, apapun itu bentuknya, kayak gitu ya, kebahagiaan pastinya. Mungkin suka memberikan bunga. Oke. Yang pasti rasa sayang cinta dia ini dengan Queen of Cup ini besar, dan dia bisa bisa memberikan cinta dia yang penuh kayak gitu ke kalian. Itu sih. Oke, dan di kehidupan dianya sendiri pun juga penuh dengan kebahagiaan, hadiah, kado, kejutan yang dia dapatkan dengan expect miracle tadi, dengan luck is on your side ya. Itu karena faktor keberuntungan dianya ini sangat besar. Dengan tindakan dia seperti itu, banyak doa terkabul dan terwujud ya. Oke, dia happy nih ya. Oke, apa yang dia ekspektasikan ini justru dia mendapatkan lebih dari apa yang dia ekspektasikan selama ini. Kalau misalkan dia menginginkan, untuk contoh aja ya, untuk dia ingin adanya uang misalkan 1 M yang dia prediksikan, tapi ternyata dia justru mendapatkan 1 T ya, 1 triliun gitu kah? Itu contoh aja kayak gitu sih. Oke. Yang pasti di sini dia happy dengan yang dia dapatkan, dan ini energinya the ship ini ya memang semuanya butuh perjuangan, dan dia bisa melewati itu yang pada akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan di sini, mungkin bersama dengan keluarga ya. Ada 10 of Cup di situ. Dia ini sosok yang berusaha untuk benar-benar untuk keluarganya, sayang dengan keluarganya kayak gitu. Orangnya seperti itu, dan dia akan datang ke keluarga kalian untuk menikah. It's okay. Ini LDR nih kalian ya, hubungannya beda kota, provinsi, atau bahkan negara di sini, dan dia akan datang ke rumah kalian untuk adanya hubungan yang lebih serius, ada pernikahan nantinya ke depannya. Itu. Dan di sini kalau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, mungkin dianya mempunyai usaha atau bisnis di luar daerah ya, itu luar tempat, luar negeri mungkin ya. Usaha bisnisnya itu ekspor import mungkin ya, kayak gitu. Atau dia merantau ya, it's okay, dia akan pulang bersama dengan kalian ya, untuk menikah dengan kalian. It's okay sih, kayak gitu. Kalau kalian ini enggak LDR, kalau kalian sudah sering ketemu ya, ini kalian akan membicarakan tentang hal komitmen ini ya, komitmen, kontrak, kesepakatan, perjanjian menikah, nah kayak gitu. Seseorang ini akan datang dengan keseriusannya dia, dan ini seseorang ini sudah ada bersama dengan kalian ya, kayak gitu. Entah kalian hubungan ini lamanya seberapa, kalian sesuaikan. Yang pasti di sini seseorang ini sudah bersama dengan kalian gitu loh, dan ini orang baru gitu maksudnya ya. Atau misalkan ini kalian ada hubungan yang sudah lama dengan dianya ya, dia mempunyai tujuan yang baru yang benar-benar serius kayak gitu kah. Oke, semoga ya. Ya, saya rasa cukup Capricorn ini yang bisa saya readingkan ya. Afirmasikan aja, aminkan aja agar semua ini menjadi nyata, menjadi realita untuk kita semua yang reading di sini ya. Amin gitu ya. Itu oke. Dan ya semoga ini memberikan kebermanfaatan untuk kalian semua aja. Oke, Capricorn ya. Dan untuk kalian di sini saya ada 3 channel ya. Channel yang pertama itu Dewi Ratna di sini yang khusus untuk per zodiak. Kemudian yang kedua
tentang love reading khusus untuk hubungan asmara, dan yang ketiga daily reading untuk per hari ya. Kayak gitu, saya ada 3 channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya agar kalau saya upload video terbaru kalian bisa langsung mengikutinya gitu ya. Itu oke ya, saya rasa cukup Capricorn, dan assalamualaikum.